Halo Zaran, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo, apa kabar Zaran? Baik, Kabar baik ya, alhamdulillah. Nah, udah sahur, udah buka puasa? udah Udah ya, buka puasa sama apa? kentang sih. Kalau nasi masih belum sih. Kan kentang. Nah, di situ ada wartakjil gitu nggak? Nah, di sini tuh Wartakjil. takjil tuh nggak ada di sini tuh di daerah kampus tuh. Kalau mau Nah, nak takjil tuh saya harus ke mungkin ke kotanya langsung gitu loh, ke KL-nya langsung kelihatannya sih. Soalnya di sini tuh oh, oh kamu di Selangor ya? Selangor tuh di mana Selangor sih? Kadang jadi penasaran. ya Itu negeri jauh deh. banget ke KL. KL tuh Um, ibu kotanya kan? Kuala Lumpur ibu kota Selangor tuh dia ini katanya negeri nih, state. Dia Provinsi. um, Eh, provinsi. Nah ya, oke. state namanya. State kan ini ya. Statement negara bagian, Iya, negara bagian berarti di Indonesia nggak ada sih. WIB gitu-gitu ya. Oh, nggak mereka ada semua sih. negara bagian. Iya, ada kayak katanya negara namanya, Oh, namanya Selangor nih. Katanya sih negeri ya namanya ya. Dia tuh bukan kota dia, negeri dia. Dia em, iya negeri dia itu Malaysian State kalau kalau di searching di Google dia. Cuman dia masih tetap di area Kuala Lumpur gitu dia. oh, Kalau mau ke Kuala Lumpurnya ya sebenarnya sih nggak jauh amat sih. Mungkin kalau naik mobil sejam 20 sih, jam. jauh lumayan jauh 70 Ya kilometer. lumayan jauh. Ada ini nggak? Ada apa ya? Kalau di Jakarta berarti ada kereta, MRT, LRT. Ada di sini tuh ada gitu tuh. Ah, oke. Selangor is a state on the west coast of peninsular Malaysia. Kapit and the capital of the state capital. Oh iya, Oh, mengelilingi ini ibu kotanya. Jadi hidup ibu oh, kotanya dikelilingi Selangornya gitu. oh, ini yang ada ini ya, yang patung itu ya. Iya, patungnya itu Kamu udah ke situ belum? belum sih. Sebenarnya itu tuh tempat ibadah sih, tempat ibadahnya agama Hindu sih sebenarnya. Katanya gitu. Kirain kayak Borobudur, tempat wisata keajaiban dunia gitu. Bukan Um, keajaiban dunia ya. saya nggak tahu juga sih sebenarnya. Cuman Oh, tapi itu um, ibadah ya, tempat ibadah ya. tempat ibadah, iya. Dan Oh, katanya sih kalau dalam Islam tuh sebaiknya jangan sih ke tempat ibadahnya agama lain itu. Sebenarnya sih oh, mungkin nggak masalah kali ya, cuman oh. saya aja pun jarang ke masjid, kayak kenapa harus ke tempat ibadah agama lain gitu. Itu Karena Mas saya Murni bukan? kayak Mas Murni kayaknya sih itu, kayaknya. Mas Murni, wow, segede Kayaknya ya, gitu. saya nggak tahu juga. Ih, segede gitu. Kadot beberapa kali lihat sih orang-orang tuh pada foto di sini. Oh, apakah itu di Kuala Lumpur? Saya pas nyari Selangor, loh, kok muncul patungnya di sini? Iya, ini kayak Mas Murni. Tapi tetap kota ya Selangor tuh. Iya, Ya dia mirip-mirip kota. kayak Kuala Lumpur lah, cuman Iya, Kuala mirip Lumpur. ya, Ini nggak Kuala ada bedanya Lumpurnya kan? dilingkarin itu tuh, di Oh, jadi Kuala Lumpur di tengahnya, Selangornya di antaranya gitu. mengelilingi itu dia. Oh, jadi daerahnya Katanya sih, Selangor lebih luas daripada Kuala Lumpur. kayaknya sih ya. Kelihatannya sih, Oh, saya nggak tahu juga sih areanya gitu. Areanya sih terus, menurut hmm, Hmm. Kalau areanya sih menurut Google sih 8.000 kilometer persegi sih. oh, terus kamu udah kemana aja di situ? Udah berapa bulan berarti? Udah hampir ham, 8 bulan udah ada belum? Ada ya? Satu semester kan? Udah semester 2 kan sekarang? Semester satu sih. Hitungannya semester satu ini tuh. Udah Sebenarnya kemana aja? Yang eh memorable. ke LCC, em, Ini ya, Menara Kembar. Menara Kembar itu ke LCC, Oh, itu kayak terus LCC singkatannya. ya Kuala Lumpur Central City kalau nggak salah, atau iya Oh, Central oke. City. Itu kayak
kayak gedung biasa kan? Maksudnya kayak orang ya tempat kerja biasa aja. Oh, tempat kerja. Oh, Beda oke. dari Apa pemerintahan? Itu tempat swasta apa pemerintahan? kayak pemerintahan itu. Um, Oh, pemerintahan. Katanya sih ya, Oh, setahu saya sih lumayan gede ya. pemerintahan. Iya. Kirain swasta gitu Um, kayak macam-macam swasta kayak SCBD kalau di Jakarta. Ya. hmm. Terus habis itu Menara Kembar apa lagi? Um, ini sih apa namanya? Masjid, masjid ini sih sebenarnya. Bukan mas. Kalau di apa ya? Kalau di Indonesia itu kan ada ya masjid yang tempat yang bagus itu kan ya. Apa sih Ah, saya Masjid masjid? Agung Al Jabar, Al Jabar. Kamu udah pernah dengar Ya belum? masjid belum sih. Cuman ya ini Masjid Agung. Ini Masjid Agung yang Malaysia tuh sebutnya Jamik gitu. Masjid Jamik namanya. Oh, Masjid Agung sih Masjid tetap sih Jami Malaysia. Jamek, tulisannya Jamek. Jami. Masjidnya bernama dari namanya itu masjid sih tempat biasa sholat ya, ibadah itu. Oh, Jadi tapi entah kenapa malah jadi ini sih tempat apa ya biasanya tempat turis. wow, gede banget. Kayak Taj Mahal ya? Enggak, Ah, Taj Mahal tuh enggak bukan segede itu. masjid deh. Taj Ah, Mahal iya, bukan masjid segedenya deh. maksudnya. Gede. Oh Nggak iya. tahu sih, kadang nggak pernah ke Taj Mahal juga. Cuman kok bentuknya mirip Taj Mahal ya? Segede itu nggak kira-kira? Iya sih kayak enggak sih ya. Enggak tahu ya. Masjid Jame itu Gak dia banget itu sih di gambaran. luas dia. Dia tuh luas ya. Cuman kalau Taj Mahal tuh Madinah deh, Madinah dibandingin Masjid Madinah di Mekah, masih gedean. Masjid Madinah Mekah sih yang masih lebih besar sih sebenarnya. Oh, masa? Oh, Iya, oke. Oh, ini gambar aja. Tapi masih megah-megah aja sih, gede banget juga. iya. Pure buat ibadah ya? Atau udah jadi tempat wisata? Sebenarnya itu apa ya? Entah kenapa malah jadi tempat ini loh, tempat pemberhentian turis loh. Oh, Sebenarnya itu tuh masih tetap tempat ibadah sih, pada dasarnya sih. Cuman kalau biasanya hari Jumat, biasanya tuh turis nggak boleh masuk, soalnya kan ini sholat Jumat kan itu, Jumatan. ya Jumatan ya. Jadi nggak boleh di ini sih, nggak boleh nggak boleh jadikan tempat pemberhentian ini sih, buat wisata gitu. Hmm, Terus sih ya ini aja sih sebenarnya, cuman orang mau foto udah gitu aja sebenarnya. mm-mm. Gede sih, gede banget. Mirip-mirip gak sih? Kalau di Bandung tuh ada yang baru. Nggak baru-baru banget sih. Tapi udah, ya bener sama. Masjidnya udah jadi kayak Jabar tempat ya, iya, wisata. iya Aljabar ya, tahu tuh. Nah yang itu tuh, Tuh, udah jadi tempat wisata. Kanan di lingkungannya itu banyak banget yang jualan. ya nggak tahu Tapi sih. jalan ke sini sempit banget. Nah, Bingung deh. Tapi makanya macet aja setiap daerah situ tuh. Padahal siapin dulu masjid jalannya jadi ya. ya, Di situ gede nggak jalannya buat ke situ? apa masjid Jami ya. Ada sih keretanya itu. Heeh. Jadi stasiun maksudnya masjidnya itu deket ke stasiun kereta gitu. Jadi LRT. Jadi saya kalau ke Oh, situ em, lewat itu aja sih naik kereta LRT itu aja. Cuman gede berarti ya. crowded sih, Nah, crowded sebenarnya. oh Cuman tetap crowded. tetap juga crowded. Crowdednya emang beneran banyak kan maksudnya. Kayak orang Iya. luar negeri aja pun datang situ kan. Mm-mm. Oke, sip. Sekarang kita mulai aja ya. Jadi terakhir kali itu kita belajar mengenai variable and data types ya. Kemarin kita coba praktekin kamu membuat sebuah blok yang dia bisa maju menggunakan script C Sharp ya. Mm. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam object oriented programmingnya, yaitu object classes. Oke, yang tadi udah download, Udah berat sih itu dikasih peringatan pas saya buka Google Drive-nya. terus Download, udah diekstrak belum? oh belum sih masih dalam bentuk zip. Coba, Cuman kamu ini share screen ekstraknya dulu deh. Kayaknya beda versi, tadi ke Dot juga.
Beda versi itu tahun 2021, jadi perlu download dulu. Hmm. Coba kamu di ini dulu import dulu. Ekstrak ya, ekstrak all atau ekstrak ya ekstrak all ya. Ekstrak all. Gede itu. Iya gede itu. Ini tuh soalnya apa ya? Dalamnya tuh kayak gini nih. Bentar, Kado coba share Ya screen saya ya. sudah buka tuh. Saya sudah buka. Itu isinya Oh, udah ada. buka. Saya tuh buka file zipnya, lihat foldernya isinya itu ada aset, terus si Visual Studionya juga, gitu Iya. kan. Kalau Heeh. kalau cuma dibukanya itu manual atau buka lewat Unity? Enggak, saya tinggal ini aja, buka ini aja gitu. Oh, buka. Udah Jangan ini dong dong. gitu. Saya Itu cuma mah lihat nggak bakal videonya bisa nih. dibaca. Kadang juga nggak ngerti kalau dibuka langsung gitu. Itu harus Iya, di cuman gitu. ekstrak. Ya udah, nggak apa bener udah download. Nah, bentar deh Kado coba share screen dulu. Tapi dia tuh ada, dia harus dibuka dulu sih. Nggak ada deh. Ada ya. Nah, ini dia. Oke, sip. Kita mulai dulu aja. Kado juga loading tuh. Padahal tadi udah dibuka. Jadi emang lumayan gede banget. Object classes. Apa itu object classes? Objek. Masih ingat apa itu objek, Zahran? Ya, benda, objek sih, benda. Benda, betul. Kalau Hmm. kelas? Bisa dibilang template sih. Jadi dalam Template, kelas tuh yes. kita bisa panggil apapun gitu kan. Isinya itu kan kelas template gitu kan. Betul, betul Klasifikasi banget. dari ini, siapa asetnya mungkin ya gitu tadi. Kalau di PLT Yes. itu. Yes, betul, betul banget. Jadi yang namanya objek kelas itu tinggal sesederhana kamu punya template lalu bikin contoh atau bikin benda nyata dari templatenya, ya. Nah, gimana sih cara kita ngebuatnya? Jadi a group of similar object kan biasa untuk a separate class, ya meskipun dia mirip-mirip monster gitu ya. Nah, hari ini consider one of the approaching to programming, an object-oriented approach, and also get acquainted with the concept of class and inheritance. Ya, nanti kita bakal membuat juga beberapa script untuk 3D platformer game. Nah, yang tadi Kak kirim itu adalah 3D platformer game ya. Jadi untuk asetnya ya, gitu. Nah, ini kemarin ya, kemarin kita udah belajar mengenai variabel, dan sekarang kalau misalnya kita mau belajar mengenai kelas, kelas ini allow you to group object by common features. Jadi nanti dia mengelompokkan template-nya itu sesuai dengan objek yang mirip-mirip. Oke. Nah, kalau kamu lihat di sini, ini udah kemarin itu kamu udah coba nerapin yang namanya object oriented juga. Pertama ada public class, ini ada kelasnya, kemudian ada properties, sama ada features atau method. Ya, ada update sama start. Oke. Nah, ini ya properti ya, dan sedangkan ini adalah tindakan yang bisa dilakukannya. Nah, ketika kamu pengen lebih sebuah kelas, ini contohnya ya, jadi kamu bikin public class, nama kelasnya apa? Nah, terus ini mono behavior, kemarin pertanyaannya, ini adalah inherited class. Jadi, udah ada nih kelas mono behavior, ntar kamu tinggal bikin kelas baru NPC, kita tinggal import mono behaviornya diwariskan ke dalam NPC. Jadi kita nggak perlu ngoding ulang yang udah ada, ya. Nah, dengan inherit, kamu jadi bisa langsung gampang untuk panggil-panggil atribut lain, variabel lain, fungsi lain, karena udah diturunkan. Ya, contohnya apa? Contoh, nanti dari si mono behavior itu ternyata dia bisa jalan. Nah, nanti ada lagi nih kelas turunannya. Oh, berarti nanti dari yang si bapaknya bisa jalan, nambah lagi bisa running. Nah, ternyata dia ada turunan lagi, jadi nggak ada batasannya. Ntar bisa jump height sama ability to jump. Ya, macam-macam. Nah, mode behavior ini adalah salah satu kelas, the base class for all script in Unity. Jadi, kenapa bisa ada start, kenapa bisa ada update, itu karena mono behavior. Ya. Nah, let's check what happens if we remove mono behavior. Nanti berarti akan error.
Ya, print doesn't exist in the current context. Tuh. Oke? Ada pertanyaan dahulu? Em, itu kita udah bikin kelasnya langsung ya pas kita bikin script baru ya sebenarnya. Kenapa? Maksudnya pas kita kan bikin scriptnya itu ya, bikin C Sharp scriptnya itu kelasnya udah langsung dibikin gitu ya. Udah langsung maksudnya udah langsung udah langsung dibikin langsung ya sama si Visual Studionya kan ya. Jadi kita nggak Kalau usah dipilih, ketik-ketik. iya tergantung sama yang kemarin kan. Kemarin Zana udah nyobain dua jenis untuk bikin kelas. Nah, kalau kamu pilih yang mono behavior, dia langsung udah ada. Tapi kalau misalnya belum, harus dibuat manual. Tergantung jenis kelas yang kamu mau tergantung jenis script yang mau kamu buat. Ya, ada lagi? Kok jadi sebenarnya ini kelas scriptnya ini kan yang tadi NPC itu berarti ini cuma buat NPC ya. Kalau misalnya kita mau nambah apa sebutannya, kalau mau nambah kayak NPC yang lainnya, berarti kita harus bikin script barunya lagi gitu yang terpisah ya itu. Mm-mm. Tergantung kalau misalnya kamu pengen rapin scriptnya, misal ternyata objeknya itu ada banyak tapi scriptnya sama, ya udah berarti tinggal bikin satu script aja. Tapi ternyata menurut kamu itu, oh ini harus dipisahin, ya karena beda beda fungsi gitu. Nah itu berarti bisa bikin banyak. Tergantung sama kamu sendiri, ya. Nanti kamu mau setnya seperti apa itu bebas. Yang penting ada logical reasonnya aja. Kenapa mesti dipisahin? Kenapa nanti mesti digabungin? Hmm. Ada lagi? Nggak ada sih. Ya udah ya. Sip. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, nanti kamu akan ngebikin yang namanya collision of object. Nah, kamu nanti akan menggunakan 3D platformer. Itu udah ke ekstrak belum? Ya 37% sekarang. Hah? 37%. 37%. Sekarang udah 38. Ah, oke, sip, Lambat sip, sip. ini, lambat katanya. Sip. Nama-nama, bentar, ini kado udah kebuka belum ya? Tuh kan, ini switch target. Ntar dikit lagi sih. Kalau share screen ya, nanti. Nah, ini nanti akan ada 3D platformer. Kamu tinggal add from, apa disk aja. Nanti ada beberapa interaktif objek yang kamu akan cobain. Jadi nanti ada teleport, ada trampolines, accelerators, sama ada traps. Nah, gimana nih caranya kita ngebikin macam-macam fitur di dalam platformernya? Ya jelas kita akan menggunakan yang namanya script. Ya, jadi nanti akan ada collider. Collider ini apa? Menurut kamu apa dari namanya? Em, ini sih tabrakan sih. Tabrakan Hmm? nih. Tabrakan sih. Tumbukan. Tabrakan. Betul, betul. Jadi kalau misalnya kamu belajar di Roblox juga banyaknya ada yang namanya script ya. Script di Roblox itu sama kalau kamu menyentuh baru nanti scriptnya jalan. Nah, sama di dalam Unity juga. Kamu harus menyentuh atau tabrakan dulu, baru nanti scriptnya jalan. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengaktifkan box collider-nya. Jadi nanti dia bisa menerima tabrakan itu, disimpan gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya nanti kamu tinggal bikin kayak gini, ya. The marks on the edges change the width and length of the collider, and the marks in the center change the height. Ya, jadi nanti kamu bisa membuat di dalam platformernya udah ada nih asetnya. Tinggal kita terapkan aja box collider sama tambahin scriptnya. Ya. Nah, in order for the collider to report collision to the script, you need to make a trigger out of it. Nah, ini yang tadi ya. Jadi kapan nih dia bisa menerima eh, eventnya berarti pakai is trigger gitu ya. Hmm. Nah, nanti kamu tinggal tambahin aja berarti ada yang namanya on trigger enter sama ada on trigger exit. Kalau misalnya dia menyentuh atau nge-trigger, jalankan yang ini, tapi kalau udah dilepas lagi berarti yang exit. Ya. Dilepas jadi maksudnya gimana tuh? Maaf, Lepas maksudnya gimana tuh? Em, maksudnya gimana ini? Jadi kalau kamu nanti yang tadi ya, yang enter sama exit, nih yang enter, hmm. exit sama stay. Jadi kalau misalnya kamu nih ya punya yang warna hijau mana sih tadi? Eh,
Nih, jadi kalau nanti misalnya yang namanya enter itu ketika kamu awal kali sentuh. Kalau Hmm. misalnya yang stay, kamu nanti tetap ada di dalam yang warna hijaunya. Kalau misalnya exit, berarti kamu udah nggak sentuh lagi. Nah, Oh, kalau misalnya kamu cuma nyentuh doang, nanti misalnya, oh dia nanti jadi warna pink, ya. Dan nanti dia berubah jadi warna pink. Tapi kalau nanti kamu bertahan gitu ya di sini misalnya, waduh, waduh, langsung lag dong. Nah, Unity-nya udah kebuka nih. Oke, sip. Nah, kalau misalnya kamu exit, dia nanti jadinya warna hijau balik lagi. Nah, ya udah yang asalnya pink, dia nanti kembali lagi jadi warna hijau. Gitu. Caranya gimana? Caranya tinggal di setting pakai void on trigger, enter, stay atau exit. Oke, itu ya tergantung tiga eventnya itu di dalam status atau state yang mana. Oke, ya. terus nanti kita buat aja langsung scriptnya ya macam-macam. Nah, kalau misalnya sudah, nanti udah deh kamu tinggal dibikin ya. When you create a collision system, it is very important that both object have colliders and only one has a trigger collider. Nanti all or one of the object had a rigid body component. Ya, jadi rigid body ini untuk menerapkan ya itu ada sentuhan fisik. Oke, Hmm. gitu. Ya. Dah, itu doang yang dijelasin ya untuk yang akselerator. Tapi nanti ada beberapa eh, apa fitur yang akan kita coba buat. Ada pertanyaan dulu, Zaran? Berarti kita nanti bikin dua codingan C Sharp ya. Satunya buat Empat, NPC-nya, empat. empat. Setiap fitur ini ya, empat atau berapa ya? Pokoknya nanti setiap Empat. fitur ini ada keunikannya. Jadi misalnya kalau kalau kamu mau ngebikin teleport kan berarti bikin pindah dari satu ke yang lain. Traps nanti dia menyentuh kamu nanti kalah atau mengulang lagi dari awal. Trampolin lompat. Akselerator nanti bisa dibikin cepat. Hmm. Oh, empat ya? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih. Belum ada. Kalau belum ada, yuk dibuka browsernya Zara. Ya, ya. Single product percent. Oke, object classes. Ini Mark statement that correctly describe the ideas of object-oriented programming. Oke. Coba dipilih jawabannya. Yang ini ya, classes can inherited the fields and methods of other classes. Ya nggak sih? Nah, jawabannya itu ada dua ya. Classes can be inherited fields and Classes can methods. inherit, betul ya. Satu lagi, Yang ini juga ya. betul Class. ya, pintar. Checklist, lanjut nomor dua. Oke. Nah, ini pindahin mana yang fields, mana yang methods. Ingat yang fields itu properti ya. Fields itu properti. Metode fungsi. Method fungsinya, maksudnya pas cara Point. kerjanya ya. Yes. Di ini method, ini method juga Betul, ya. metodenya ada tiga ya. Iya berarti ini tuh method ya. Ini stacking object, private ini berarti. Pintar. Checklist. Lanjut nomor tiga. What is the difference between the syntax of a class, syntax of a variable? Hmm, ini Hmm, ada dua ya. Ada dua ya. jawaban.
Unlike variable, class contain access modifier. Hmm, Ini masih bisa kali ya yakin? jadi Bukan ya? oh, enggak ya. Class contain data type-nya class name always starts with capital letter. Betul, Yang itu masih capital letter. sama ini ya. Class contains block of code. Block of code. Pintar. Ini maksud class Lanjut. contain data type ini apa ya? Unlike a variable, a class contains a data type. Nah, dia salah ya. Dia nggak cuma apa? Kelas itu dia nggak cuma menyimpan ini data type. Method juga ya bisa ini. Mm-mm. Oke. Lanjut. Dua lagi. Ini ada dua ya. Jawabannya maksudnya. Why Pilih dua does the jawaban. script Okay, why does the script class have to inherit the mode behavior class? Hmm, yang ini juga ya. Sama ini masih. Ini benar. Mono behavior field class enggak? Allows you to attach scripts to the Yes, previous. pintar. Oke. Ya, Nah, oke, terus nomor 6 dibuka. 83%. Waduh, masih dong. Iya, Belum nanti apa tuh? install versi Unity-nya lagi. Ya udahlah, coba. Ini klik dulu aja. Ini yang tadi ya. Oh, yang tadi yang zip ini. Heeh. Balik lagi aja. Oh, saya sudah tunggu. Nomor satu. Nah, oke. Kita coba lihat dulu ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini nih. Punya kamu harusnya mirip-mirip. Ya ini punya Kak Daud eh, yang udah ada solusinya. Jadi udah ada skripnya. Tapi punya kamu harusnya mirip-mirip. Bedanya nggak ada skripnya aja. Karena kita tujuan hari ini untuk nambahin skrip doang. Ya. Nah, secara keseluruhan nanti tiren yang kamu punya itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini tiren yang kamu punya dia bentuknya seperti ini. Oke. Hmm? Nah, nanti yang perlu kamu lakukan adalah kita akan coba menambahkan yang namanya code. Sorry, kok nggak ada code-nya sih? Ini ada banyak nih code-nya ya. Ntar, assets, Ini sih di lo. code-nya, Di mana? di code-nya nggak sih sebenarnya? Oh, material Tapi sih. kosong ya. Oke, anyway nanti ada banyak nih sebenarnya ya. Eh, ya, nanti akan Kado coba tunjukin. Oh ini nih, ada di dalam script ya. Jadi nanti ada macam-macam, ada script-script yang bisa Zaren pakai ya. Tuh, nih di sini ya. Ada script, ada crouch, first person controller, ground check, nanti ada jump sama ada zoom ya. Terus nanti misalnya kamu ke interactive elements, ini nanti ada macam-macam juga nih. Ada teleport ya. Mana itu si Nah, ini ada ini? teleport. Nanti dia bisa pindah ya. Tuh, kita pakai move aja nih. Oh, itu berarti Teleport ini si nanti hmm? em, apa namanya si kapsulnya itu em, codingannya itu semuanya dimasukin ke kapsul ya, skripnya itu ya. Dari crouch Codingannya first masukin ke kapsul. semuanya gitu ya. Maksudnya Maksudnya kapsul. itu kan kapsul itu bentuknya itu, playernya kan bentuknya. Oh silinder. Yes.
Ya kan itu silinder ya. Oh ya silinder ya. Nah, silinder. Terus, Iya itu berarti kayak semua apa namanya kayak apa sih crouch-nya jam habis itu zoom semuanya itu dimasukin ke scriptnya ini ya playernya kan ya. hmm, harusnya mini first person controller dia udah ada sih. Nanti kita menambahkannya yang itu malah, yang di interaktif elemen ya. Jadi yang contohnya teleport gitu ya. Terus ada door, chest. Itu nanti Zaran coba tambahin. Nah ini, cuman ini tuh nggak jalan tuh. Kerot nggak tahu kenapa. Tuh kan, dia masih tidak berjalan. Oh, di mana ada yang salah? Hilang. Nah, makanya Kak akan pindahkan aja ya. Kita pindahkan dia. Nah, oke. Mana sih? Oh, ini masih kurang atas. Itu kalau udah di apa? Udah di apa? Ekstrak kasih tahu ya Zara. Oh ya, oh ini hampir selesai nih. Oke, udah ke ekstrak kemarin. Udah beres. Udah. Oh, udah beres. Udah. Sip, kalau udah beres boleh langsung di-share screen dulu. Bentar. Nah, coba. Ya, oke. Oke, terus kamu Ini ya. buka Unity Hub-nya. Oh ini benar. Mm-mm. Ah, bikin proyek baru kah? Atau Add, gimana? klik tombol add, Jadi, terus add from disk. oh disk ya. Disk. Terus pilih yang tadi di download ya. Nah, ini open. Oke, oke, Sorry, oke. got it. Klik lagi, add lagi from disk. Kamu double Langsung. klik dulu ya tadi. Double klik, Oh double klik. diklik-klik, Oke. buka dulu. Nah, lalu diklik, lalu open. Oh, oke. 3D Nah, klik 3D platformer. platformernya. Tuh kan, dia perlu install dulu beda version. Klik lagi ya. Yang mana nih saya harus install nih? Ya, install version udah yang itu aja. Latest version ya. Nggak usah, yang atas aja. Ya, install, continue. Wow, gede banget memorinya. Ya, Enam smart ratus nih. dua puluh. Wah, Oke, sip. cepet ya nih. Oh, cepet kok. Kira kodok Cepet ya. lama. Tadi kodok lama. Ntar ya. Aduh, aduh, sakit banget.
Nah, sudah. Dari yang keluar. Tadi tuh yang keluar tuh comment from. Nah, Ah, ini nih. kita nanti mulai dari teleport dulu ya, yang obvious. eh Bisa diklik tanda segitiganya nih, buat ngeliat installnya udah sampai mana ya. Masih lama. Editor application ini. Seberat apa sih ini sebenarnya? Hmm, Seberat apa ini installnya sampai lama gini? itu gede, itu berapa giga ya? Nah, Itu segiga deh. Nah, gede-gede. Nah, nanti bentuknya itu seperti ini ya, yang tadi ya. ya. Hmm. Tapi tujuannya itu Kado ternyata salah download nih. Nah, Kado coba join join lewat sini juga. Hmm, ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Coba Kado share screen dulu ya. Ya. Zaran belum mati ya. Nah, jadi nanti tujuannya itu akan seperti ini. Nah, jadi nanti ada beberapa script ya. Tadi kenapa code-nya kosong? Pantesan Kado itu awalnya ngedownload yang solutions dan solutionsnya yang seperti ini ya. Kamu akan coba membuat interactive elements ya. Jadi mulai dari yang teleport misalnya, ya. Jadi kalau teleport, kamu nanti ke yang tanda hijau ini, dan nanti akan bisa pindah. Kalau kamu menyentuh yang merah, nanti dia ulang lagi dari awal, ya. Nah, kalau menyentuh yang teleport, pindah ke atas ya. Tuh, oke. Nanti dia bisa ngelakuin teleportasi. Kita belajar dua ini dulu aja, ya. Kalau yang koin itu gimana? Nah, yang koin ini dia cuma terbang-terbang doang sih. Bukan ini Dalamnya ya, pun dia nggak bisa diapa-apain. Hmm? nggak ada apa collisionnya gitu kan? Tabrakannya Hmm, gitu kalau nggak ada dapat collisionnya. ngilang dapat ini plus satu gitu Mm-mm, nggak ya? nggak ada, belum. Dia sama kayak akselerator ya. Apa? Belum ada untuk collisionnya. Yang udah ada jelas, obvious itu yang teleport. Sama si tadi ya, traps. Gitu. Ada pertanyaan dulu?
Udah ke download belum? Masih installing di sini. Udah ke install belum? Masih installing, masih belum ini Masih sebenarnya. installing, waduh. Iya, ini nggak tahu Coba share kenapa. screen ulang, Zara. Ya, ya, udah. Masih installing ya, waduh. Oh banget. Itu kayaknya ada Visual Studio Code deh, Visual Studio deh yang ke bawah di bawah, yang kebuka di bawahnya. Tuh, ada nggak? Nah ini mah yang ini bukan bukan Unity, ini mah PR saya. Oh, coba di close dulu. Oh ya, kalau saya save dulu. Oh, tadi soalnya kadot Tadi orang apa kadut. kebuka yang Visual Studionya buat yang nomor satu ini. Sambil nih udah save. Continue ya. Continue Ya, untuk lanjut. continue. Nah, apa ini? Nah, kayak loh, kok perlu install ulang? Nggak Kamu tahu belum ini. install emang? Scroll bawah, Saya yang punya itu loh kan, ini. yang game development ya. Install. Nggak usah yang C++ ya, nggak usah. Ya, ini ya. Install. Install Oke, aja. install. Kan saya dah. Ini Community 2019. Kalau saya mah yang 2022 sebenarnya. Oh, pantesan perlu diinstal ulang. Iya, ini tuh Iya, yang beda ini. versi Kalau ya. yang 2022, saya malah udah install ini beberapa yang saya perlu gitu. Kayak yang Nah, Unity-nya, bahkan yang C++-nya. Tapi yang ini ternyata yang 2019 ya. nggak apa. Button maksudnya. Ya, nah oke. Sip. Terus langsung di open aja langsung projectnya ini di minimize aja. Dari 3D platformer ini. platformernya diklik. Ini bisa di close ya, Visual Studio Installer. Boleh di close. Oh, itu Windows Stop.
Wow, studio. Oke, kok jadi saya punya Nggak usah, sesuatu. ini di close aja. Oh ini, Ini close aja. oh, wah. Nah ini masih ini, Nah, Infinitive Stage masih busy di sini. udah loading semuanya. Ya. Hmm, Oh ini jadi gimana saya bisa tahu ini Visual Studio mana nanti saya pakai? Visual Studio 2022 saya juga punya. Iya ada 19 bukan 2022. Nah, unsupported will target max Swiss time target. amount Swiss target ya.
Ini gimana nih? Kalau saya dulu nggak? Sudah. Itu di Ini close aja. new version ini. Nggak usah download Maksudnya, new version dong. Close aja gitu. maksudnya, Close, ya. close. Nah, Mm-mm. akhirnya, oke, Nah, coba jadi di mulai dari, di play dulu ya. oke, sama sih. Ini ekspektasinya kalau nginjek ini ya, apa namanya, cepet ya jalannya kan ya. Harusnya ya. Ya, tahu. Kalau Cuman nggak ini bisa. ya, saya pencet shift sih. Pencet shift, langsung bikin jalan kenyang. Oh, ini Udah, manual bisa. aja. Enggak, Nah, sama aja, Mas. iya. Di stop aja Nah, terus kau pindahin manual ya pakai move. oke, move ya. Mm-mm. Di ke tingkatan kedua kayaknya untuk teleport sama si Spike-nya. Harusnya dia belum jalan sih, coba lihat. Udah jalan belum di punya kamu? Ke Apanya? tingkatan kedua ya, Teleportnya. di sini nih. Sini. Jadi saya pindahin dulu ya, playernya. Eh, kok gini sih? Tuh, kok jadi ngomong ini dah. Nah, ini Unity versi lama ya? Atau Iya, gimana? ini versi lama. Pantesan ini ngelag-ngelag ini si ininya. Kok mau mindahinnya? Udah sih kayak, coba ya. Hmm. Itu udah tingkatan kedua belum? Tingkatan kedua ya. Coba. Hmm. Ini memang sih melayang-melayang dong ya. Udah. Oh, ini nggak bisa diapa-apain. Aduh, aduh, nggak enak banget ini. Coba di Kalau close ini, aplikasi yang lain. Itu oh ini karena playnya kamu masih jalan. Ini udah dipindahin belum? udah dipindahin ini sih. Sini kan ya? Itu tingkatan satu, itu tingkatan dua lebih naik lagi ke atas ini. Oh, oke. Ya, mana itu masih? Nah iya di sini, udah. Eh, itu mah ketinggi. Ah ya ya udah. Oh Baik. ya, baik. Kalau ini, Nah coba sentuh. Keulang nggak? Kalau ah, nyentuh yang merah. enggak, Ah nggak. Oke, coba kita enggak. buat yang script dulu di sini ya. Tuh, Kamu di stop dulu ke kode ya. oke. Code Hmm. Terus klik kanan, create ya. create, pilih yang script, Script tuh mana ya? scripting.
Scripting ada nggak scripting? Visual Ya, scripting. visual scripting. Kok visual scripting? Jangan dong. Hmm, Kok nggak ada scripting? bawahnya lagi nih. Ini segitiga ini bisa diklik ini. Oh, nggak ada ya. Udah yang paling atas tadi, yang C Sharp script ya. Hmm. Apa namanya? Nah, kasih nama dia adalah, nih ya, scene change. Aduh, nggak kelihatan. Bentar. Change. Hmm. Purchase. Bentar. Nah, terus double klik. Buka ya menggunakan VS Code-nya, Visual Studio. Oke. Dah. Nah nih. Nah, Hmm. terus itu kan udah ada scene change. Kita coba membuat dulu sebuah string ya. Namain dia sebagai scene name. Coba gimana caranya bikin string namanya scene name. Screen itu berarti di sininya ya. Di Namanya sini. ini ya. Public nggak sih? Kita public atau masuk Mm-mm, public string mm-mm. in name. Nah, oke. Terus kita kan maunya itu dia kalau misalnya diklik maka dia atau menyentuh maka dia akan mengulang kembali ya. Berarti kita butuh metode baru namanya apa? Kalau disentuh Collision. Uh, apa? Stay ya? on Stay. trigger enter Oh, ya, kamu trigger. ganti Oh, aja oke. yang startnya sama on trigger enter. Nanti yang di bawah yang update diganti juga, dihapus aja yang update ya. Nah, yang update dihapus Ini sama hapus ya. kurungnya juga jangan lupa ya. Mm-mm. Nah, terus gimana nih caranya buat dia bisa nge-restart? Berarti kamu tinggal kasih editor scene manager. Editor. System manager. Scene name. Sip. Terus scroll ke atas, dia kok nggak dikasih tahu perlu import ya? Oh, perlu import ini ya, scene management. Oh, udah ada kok. Oh, ya udah ada itu. Udah. Sip, di save, Ctrl S. Nah, kemudian ke Terus Unity-nya lagi, gimana cara menambahkan scriptnya ke Spike tadi? tinggal di ini aja sih. Dimasukin aja ya ke Add komponen ya. X. Kamu ke Explorer dulu, ke hierarchy window, buka yang interactive elements. Interactive Hmm, element. terus pilih yang Traps ya. traps ya. Nah, ini spikes-nya ada banyak. Kamu pilih yang dekat playernya aja. Coba mana playernya kamu? Diklik aja playernya langsung F. Clear ya. Klik F. Oh, itu udah ada nih. Nah, berarti udah ayo dipilih aja spikes-nya bebas yang mana. Ini Nah, aja dah spikes spec. 7 gimana cara nambahin script? Add component. Add scripts. Scene change. Mm-mm. Udah ya. Udah create ya. Betul, kayak gitu ya. Terus apalagi tadi kita Udah. perlu kasih, jangan dulu di play dulu. Coba jalan nggak? Eh, Dari itu di sini nih. Kamu di sini. Belum jalan ya? Jalan nggak? Mana spike 7 ya? Belum belum. Nah ini nih spek 7 yang ini. Nah, Tadi. di stop dulu ya, masih belum jalan. Gimana caranya Hmm. buat dia bisa jalan? Kasih
box collider ya. Kamu add komponen, kasih box collider dulu biar dia bisa disentuh. Box Box collider collider, kamu script. cari aja. Bukan, bukan, diketik, klik kembali. Bukan script itu, Oh, box collider ya. box. Oh Nah, ini ya. sip, diklik, lalu is triggernya dicentang. Dah, coba di play lagi. Lah ini kan. Oh, betul ini yang ini kan script 7 tuh. Berjalan nggak? Nggak jalan dia. Nggak berjalan. Kok bisa? Tuh, tuh ya. Ini betul nggak di script 7 ini nih. Script 7 pas Spike 7. Soalnya saya terus ini dulu nih. Konfirmasi lagi Spike 7 tuh mana sih? Spike 7 Ini betul ini nih deket koin non. ini. Ini Spike 7 ini nih. Ah ini nih. Bener ya itu ya. Ah, deket koin ini betul. Hmm, scene name-nya diganti jadi level 1 coba Zahran. Scene Di name-nya sini dia. diganti jadi level underscore 1. Nggak ngaruh sih harusnya. Coba deh. Oke. Coba di play ya. Coba di play. Ah iya betul. Betul. Hmm. Chris. Oh, dia harus dikasih level 1 ya. Emang ngaruh ya? Sepengaruh apa Ngaruh gitu? berarti Harus itu kasih kayaknya level skripnya berarti. diganti kayak namanya gitu deh. Ada penamaannya. Kayak berarti yang Ah, lain juga sama ya untuk si spike-nya. Kita coba tambah dulu yang teleport. Spike-nya nanti kamu bisa kerjain dulu sendiri ya. Kita coba yang teleport dulu. Berarti bikin sport apa script baru ya di sini. create C Namain sharp scriptnya teleport ya. Teleport. teleport Nah, sip. process. Terus buka. C sharp ya. Oke, ini bisa di close ya, scene change. Um, Nah, berarti apa yang mau kita buat? Dia perlu membuat, bentar. Hmm, nah ini baru nih ada public transform teleport ya. Namanya dia adalah variabel ini ya, transform teleport Mananya saya tulis ya. di atas start. Data start ini. Ya, itu variabel property. Oke. Kasih spasi dong. Set public transfer teleport Start sama update-nya dihapus lagi ya. Tadi pakai apa? Penggantinya nggak pakai on start trigger sama end apa? Update. Pakai on on trigger ya namanya on trigger yes. on Sama trigger namanya tadi. Non-trigger, apa sih on trigger ya oh, ya. Coba aku coba cek dulu on trigger ya nih enter on ya. Enter, enter, enter. oh on trigger enter ya Nah, terus di dalamnya ada collider point ya. Dimasukin sebagai parameternya. Di sini, oh ya dikurung. collider oh tulisannya Mulai nih.
Oke, collider, Hmm, light, udah. oke. Collider terus tinggal dibuat deh di dalamnya itu update-nya dihapus saja. Mau bikin other transform position, teleport position. Hmm, sip. Terus scroll ke atas lihat ada yang merah nggak? Kalau nggak ada yang merah langsung di save aja. Udah, udah di save, Bentar. Iya udah. Save save save. Terus ke teleportnya ya yang teleport dua aja. teleport dua ya, di sini ya. Teleport dua. Komponen, scripts, teleport. Teleport terus tambah lagi ini spear collider ya. Karena dia spear. Spear collider. Hmm. Trigger diaktifkan. Hmm. Itunya nonnya non transformnya diganti jadi transform point. Teleport point diklik bisa nggak diganti nonnya? Nah, habis ini. Diklik yang ini di ujungnya. Ini yang keluar. Teleport point coba cari. Loh, nggak ada. Hmm. Coba cari di sini ada teleport point nggak di hierarkinya? Di hierarkinya. Hierarki ini Oh, oh ketik aja. teleport. Tele. Teleport Oh, point. dia nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kamu tinggal tambahin aja ini sih. Tambahin blok ya. Tambahin blok. Oh, bikin ini game objek itu. Saya harus bikin satu blok gitu. Hmm. Di dekat sama teleportnya. Nggak ada teleport. Terus ya udah banget. Di dekat teleportnya ya. Tapi jangan pas di teleport ya. Oke. Ya, oke. Kalau itu teleport berarti Hmm. Dideketin aja ke. Betul. Aduh. tunggu ya. Yang warna hijau ya teleportnya itu. Nah, betul. Yang ini kamu pindahin keluar ya. Karena kita nggak bisa ke situ tuh. Yang teleport di bawah ini. Pindahin Jadi gimana? keluar-keluar pohonnya. Karena nggak bisa lewat situ. Pohon, oh pohonnya ya di ini ya, Teleport disingkirin satu. ya. Ah, boleh. Pohonnya aja singkirin. Sip. Terus tinggal tambahin. Ininya ya apa? Teleport point. Diganti namanya tadi udah diganti belum teleport point? Ah, cube-nya ya. T sama P-nya gede ya. Terus dia pindahin ke teleport sih. Ke sini. Ini ya cube-nya ya. Ke itu teleport satu ya berarti. Ya, ini Sorry, teleport satu teleport nih. dua. Ini ya. Nah, pindahin cube-nya ke teleport 2, masukin. Nah, ganti nama teleport point. T sama P-nya huruf gede digabung. Oke. Nah, oke. Sudah. Oke, terus bikin lagi teleport point yang satu lagi dekat situ. Dimasukin ke yang teleport satunya lagi. Oke. Nanti bikin kubik lagi.
Hmm, Eh, sini. Oke. Kita masukin ke teleport satu nih. Dan ini juga namanya teleport point. ya teleport point juga. Nah, berarti yang di mana tadi? Teleport 2 ya? Iya, ini Hmm, ke baru bisa teleport point. Ya, yang mana ya? Ada dua ya? ganti nama aja Aduh. ke berarti. Maksudnya Iya, di udah ini ada. diubah gitu. Heeh, boleh. Teleport point 2 gitu. Hmm, Nah, teleport point ya berarti di sininya teleport sip. point ya Pindahin dua aja ya. berarti yang putihnya ke situ ya, ke yang teleport satunya lagi. Iya, itu. Iya, betul. Klik. Nah, Nah, itu pindahin yang playernya ke atas. oke itu Playernya ke atas pindahin aja. mana itu Pak? Sip. Terus coba ke teleport 2 lagi. Hmm. Bentar. Teleport point non physics. Oke, udah coba di play. Kurang sana. Kurang ya. Oke. Nah, play. Oh, masih di sini kok. Sama-sama. Nah, Nah, sip. nah, mana itu si ini ya. Naik. Nah, ya Spasi. betul. Nah, sip. Oke, nanti tinggal lanjutin lagi ya untuk caranya seperti itu. Dah, kita sampai situ dulu aja, Zara. Kamu boleh screenshot, lalu upload ke browsernya ya. Ya. Oh, ini save dulu. Bisa di Hmm, close. save Ini udah di dulu. save. Yes. Bisa di Itu kalau mau dilanjutin boleh ya. Nanti beres ya ini. Nah, nggak ini tinggal masalah. diupload aja, tutup buku tugasnya. Yes. Oke. Salah salah. Masuk masuk 9. Ya, kalau Ya, sudah dicapai hijau ya. Sip. Dah, ada pertanyaan dulu, Zara? nggak ada Gak ada ya? Sip. Kalau nggak ada, nanti kita lanjutin lagi. Bagian berikutnya nanti belajar mengenai eh function apa and itu? method. Nah, Ya, function and method function and namanya. methods ya. Kita belajar mengenai function and methods. Oke deh, kalau gitu kita cukupkan kelas hari ini. Dan bye-bye, selamat malam Zara. Ya, Selamat baik. menunaikan ibadah puasa. Ya, terima kasih.